رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyutahhirahu ala dini kullihi walau kharihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, wahai kaum muslimin rahimakumullah atau pemirsa yang budiman semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu nurani, mata hati, mata batin, atau dalam bahasa Arabnya basyirah dalam Al-Quran. Nurani, mata hati, mata batin atau basyirah ini adalah salah satu dari ukuran kebenaran, salah satu ukuran kebenaran yang bisa kita baca atau kita pelajari, dan sudah saya rangkum di sini atas pemikiran saya sendiri, yaitu ada 4 ukuran ya. Yang pertama di sini ada kebenaran empiris. Tapi sebelumnya kita mau mendefinisikan sebenarnya kebenaran itu apa ya. Dalam salah satu yang pernah saya baca, kebenaran itu adalah sebuah atau sesuatu hal yang benar apa adanya, sesuai terhadap sesuatu yang kita ketahui gitu ya, apa adanya ya. Nah, kita lanjutkan, yaitu kebenaran empiris ya. Kebenaran empiris adalah sebuah kebenaran yang berdasarkan ilmu pasti, sains, iptek atau ilmu teknologi dengan cara metode ilmiah. Kebenaran ini bersifat empiris, berdasarkan pengamatan ya, bisa diamati hasilnya, objeknya. Kebenaran empiris ini ketika bersifat pasti ya, kebenarannya pasti itu berdasarkan ketika sudah terbukti berdasarkan fakta ya. Sedang ketika masih dalam tahap teori ya, kebenaran empiris ini masih bersifat relatif ya. Contoh kebenaran empiris yang pasti berdasarkan fakta adalah misalnya bumi ini bulat ya. Berjibun fakta menyatakan bumi ini bulat sudah tersebar ya seratusan tahun berdasarkan penelitian maupun hasil-hasil uji empiris ya, bahwa bumi ini faktanya adalah bulat. Sedang secara teoris misalnya contohnya ya, tetap ketika masih bersifat teori tetap relatif ya, kebenarannya. Contohnya misalnya teori bahwa
alam ini adalah banyak sekali atau multi universe. Ini masih teori. Sampai sekarang belum ada yang bisa memastikan faktanya seperti apa secara uji empiris berdasarkan sains, metode ilmiah. Ini nomor satu, ukuran kebenaran. Lalu yang kedua adalah kebenaran rasional atau rasionalis. Kebenaran ini mutlak hanya pada kerja akal kita yang ada di dalam otak. Ya. Kebenaran rasional berdasarkan otak. Jadi murni berdasarkan olah pikir akal kita. Murni. Sifat kebenaran ini ada yang relatif dan ada yang mutlak, dan ilmunya adalah ilmu filsafat dan logika. Contoh kebenaran rasionalis, contoh saja ya. Misalnya dunia ini tidak ada keadilan mutlak ya, bahwa di bumi kehidupan manusia ini tidak ada keadilan mutlak. Ini berdasarkan olah murni akal. Kenyataan secara objektif bahwa di dunia ini tidak ada keadilan mutlak. Orang yang jahat sekali misalnya melakukan genosid, pembunuhan besar-besaran sampai jutaan, bahkan misalnya Lenin ya membunuh hampir puluhan juta manusia, tapi dia hidupnya apakah sudah ada keadilan terhadapnya? Nggak ada ya. Ini artinya bahwa kebenaran di kehidupan ini bersifat semu ya. Inilah disebut kebenaran rasionalis contohnya. Lalu 3, kebenaran nurani. Inilah yang akan kita bahas ya. Kebenaran nurani ini bersifat mutlak karena meliputi rasio dan hati. Nurani ini memang secara sains tidak bisa dibuktikan, tetapi secara rasa hati, secara intuitif ya, otak kanan kita dalam neuron amigdala itu bekerja secara intuitif, secara hati ya. Sedang nurani ini lebih mendalam pada hati yang terdalam. Oleh Immanuel Kant disebut hati nurani. Ini kebenaran ketiga, nurani. Contoh dari kebenaran ini adalah ya, diri kita selalu akan merasa salah ketika melakukan kesalahan. Walaupun dengan dalih apapun, hati kita ini akan tetap merasa bersalah ketika memang melakukan sebuah kesalahan. Kalau kita melakukan kebaikan, hati kita juga akan merasakan bahwa itu kebaikan. Itulah hati nurani. Setiap manusia memiliki itu. Lalu yang keempat yaitu kebenaran agama. Nah, ini debatable bagi agama lain. Karena saya Muslim, maka kebenaran ini, kebenaran agama mutlak ada di dalam ad-dinul Islam. Ini bersifat holistik. Nah, dalam kebenaran Islam ini meliputi kebenaran empiris, kebenaran rasionalis, dan kebenaran nurani basyirah. Nah, coba sekarang kita lihat di skema sirkuit jiwa ya. Tema sirkuit jiwa. Di sana ada gambar seorang wanita
menggunakan sebuah topi ya, dengan siluet-siluetnya ya, saya gambar sebagai jiwa, nafas, terdiri dari bodi, akal, dan kehendak bebas. Ini ya. Manusia ini, wanita ini dengan siluetnya ya, sebagai topinya ini adalah semacam alat EEG, semacam alat apa ya, alat untuk mencatat kebohongan, misalnya kejujuran itu. Tapi EEG ini lebih kompleks lagi, dia bisa mencatat tentang kerja otak kita. Nah, dalam skema sirkuit jiwa ini, panca indera ini adalah indera luar ya, sebagai indera luar yang mengambil segala input dari luar diri kita melewati panca indera, yaitu baik dengan mata, hidung, telinga, alat raba, dan alat merasakan, pengecap ya, lidah. Dari panca indera ini segala input dari di luar diri kita akan masuk ke dalam akal kita, dalam otak kita. Nanti akan diolah oleh akal kita di dalam otak. Nah, akal ini mempunyai dua sistem bekerja dalam berpikir, yaitu bekerja secara rasio dan bekerja secara hati. Ini terbukti dalam otak kita memang ada dua sistem kerja ini, yaitu rasio ada di neuron hipokampus ya, sedang hati ada di neuron amigdala. Kedua cara kerja otak ini, cara berpikir ini adalah untuk mengolah segala input dari luar ya, untuk diolah. Nah, setelah lewat akal, lewat rasio, lewat hati, lalu kalau masuk ke nurani basiroh, nanti akan bermuara kepada hal yang positif ya, karena nurani basiroh ini selalu menyatakan kebenaran ya, walaupun itu salah, tapi akan tetap dinyatakan oleh hati nurani itu secara positif. Tetapi kalau segala input itu diolah akal, masuk rasio hati, tapi ke arah nafsu, nanti akan bersifat negatif. Walaupun nafsu ini bisa positif dan negatif, tetapi kecenderungan nafsu itu sering oleh para cendekia dan oleh para ulama cenderung pada hal yang negatif. Inilah skema sirkuit jiwa. Nah, kalau dihubungkan dengan 4 ukuran kebenaran tadi ya, kebenaran empiris itu ya masuk dari panca indera, masuk ke akal, masuk ke rasio ya, tetapi dia akan balik lagi ke panca indera. Jadi tolok ukurnya itu hanya panca indera. Itu kebenaran empiris. Kebenaran ini sebenarnya adalah kebenaran level yang terendah ya. Lalu yang kedua, kebenaran rasionalis. Kebenaran rasionalis dari panca indera masuk ke akal, lalu masuk ke rasio, cara berpikir rasional. Nah, dari rasio ini dinilai tentang kebenaran rasional itu benar atau tidak. Jadi dia ada hati tidak ikut ya, itu jadi sampai pada tolak ukurnya rasional. Dan kebenaran nurani dari panca indera masuk ke akal, lalu diolah oleh rasio, oleh hati, lalu terjadi sinergi. Kalau masuk ke nurani, nah ini akan bersifat positif. Kebenaran nurani. Nah, kebenaran agama itu harus ya, jalannya lajunya dari panca indera masuk akal,
lalu diolah lewat rasio dan hati, lalu juga difilter dengan nurani atau basirah, maka itulah kebenaran yang nanti akan dipastikan positif. Apa itu nurani, basirah? Hati nurani atau kata hati atau mata batin atau cahaya hati, cahaya akal atau hati kecil itu menyebut adalah kejujuran seseorang atas diri sendiri. Jadi makna nurani atau basirah itu adalah kejujuran seseorang atas dirinya sendiri. Ya. Lanjut. Dalam surat Al-Qiyamah ayat 14-15 dinyatakan bahwa bahkan manusia itu mampu melihat dirinya sendiri atau basyirah, meskipun dia masih mengemukakan alasan-alasannya atau dalih-dalih untuk mencoba menolak kebenaran. Ya. Tetapi basyirah ini selalu jujur gitu. Dari ayat ini bisa kita ambil hikmah. Basirah itu tetap bekerja melihat kebenaran meskipun manusia masih mengemukakan alasan-alasannya. Ya, ayat ini sebenarnya juga mengisyaratkan karakter qalbu yang tidak konsisten, yang meskipun mengerti kebenaran tetapi masih berusaha menolak dengan mengemukakan alasan-alasannya. Yang perlu kita ketahui, qalbu, hati, qalbun itu berbeda dengan basyirah dalam ayat Al-Quran. Ya. Artinya pun berbeda. Kalau basyirah itu artinya adalah kebenaran yang terbuka di depan kita. Jadi kita udah tidak ada halangan, ya, tidak ada tabir, itu basyirah. Contohnya adalah ketika kita membuka jendela. Awalnya jendela tertutup, ya sesuatu masih tertutup, lalu kita buka, maka ya kita bisa melihat di luar jendela itu tanpa tabir. Itulah basyirah. Sedang qalbu dalam bahasa Arab itu artinya bolak-balik. Nanti akan kita lihat, ya. Kita lanjut. Basirah atau hati nurani bukan hanya diperlukan untuk introspeksi diri, tetapi juga untuk secara jujur memahami dan mengakui kebenaran agama. Dalam surat Yusuf ayat 108 disebutkan, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata, yaitu basirah. Jadi hujah yang nyata, kebenaran yang tanpa tabir, ya, tidak bisa dihalang-halangi. Itulah hati nurani atau basyirah. Dari keterangan Al-Quran nyangkut nafas, maka struktur basyirah dalam sistem nafas dapat digambar sebagai berikut. Kalau kita melihat apa itu manusia, ya, who is man, who is human gitu ya. Ya, manusia memiliki dimensi rohani yang terdiri dari an-nafs, yaitu panca indera, akal, kalbu, roh, nafsun, dan basyirah. Satu, nafas itu diibaratkan sebagai ruangan yang sangat luas dalam alam rohani manusia. Dari nafas itulah manusia digerakkan untuk menangkap fenomena yang dijumpai, menganalisis, dan mengambil keputusan. Itu nafas. Kerja nafas dilakukan mulai jaringan kalbu, akal, dan basyirah. Tetapi semua itu baru berfungsi ketika ruh berada dalam jasad dan fungsi kejiwaan telah sempurna atau mukallaf. Lalu ayat yang kedua, kalbun merupakan bagian dari nafas yang bekerja memahami, mengolah, menampung realitas sekelilingnya, membutuhkan sesuatu sesuai dengan potensinya. Maka kalbun merupakan kekuatan yang sangat dinamis, tetapi ia temperamental, fluktuatif, emosional, dan pasang surut. Karena arti kalbun sendiri adalah bolak-balik, ya. Ini untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi,
qalbun bekerja dengan jaringan akal, tetapi kondisi qalbun dan rasul seringkali tidak optimal sehingga masih dimungkinkan terkontaminasi oleh pengaruh nafsu negatif maksudnya di sini, atau dorang pada hal yang bersifat negatif. Dan dalam keadaan demikian rasio dan qalbun sering melakukan belan metal, distorsi, yakni memandang sesuatu yang salah dengan alasan-alasan yang dibuatnya atau dibuat-buat seakan-akan yang salah itu wajar. Jadi masih akan terjadi distorsi walaupun rasio dan qalbu sudah bersinergi. Basiroh ini bekerja mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh qalbun dan akal ini. Dapat juga disebutkan bahwa kondisi qalbun dan akal yang tingkat kesehatannya optimum itulah yang disebut hati nurani atau basiroh. Inilah kebenaran hati nurani atau basiroh ya, yang tidak bisa ditutup-tutupi ya. Oke. Saya beri oleh-oleh tentang sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. 2 oleh-oleh ini ya. Saya dapat dari buku NDP HME oleh Nur Khalis Majid. Mari kita lihat. Orang yang berhasil dalam hidup yaitu tercapainya arah yang lurus tujuan hidup adalah 1. Dia yang selalu diliputi oleh semangat mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran. Lalu 2. Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakannya dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan. 3. Dia adalah aktif, kreatif, dan kaya akan kebijaksanaan. 4. Dia berpengetahuan luas, berpikiran bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya. 5. Dia manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah, pemaaf, dan ikhlas hati. Ini salah satu frase yang membuat saya melakukan perubahan dalam hidup ya. Lalu yang kedua adalah prinsip dan karakter Nabi Muhammad yang ada dalam Al-Hadis ya, riwayat Ali bin Abi Thalib. Prinsip karakter Nabi Muhammad itu adalah seperti ini. Ada 17 prinsip. Ini luar biasa sekali. Kalau kita bisa melaksanakan ke-17 ini, kita menjadi ahsanul takwin al-insan yang benar-benar jadi insan kamil gitu ya. Coba lihat. 1. Ma'rifat. Pengetahuan adalah modalku. Jadi segala sesuatu yang masuk input dalam otak kita menjadi modal pengetahuan kita. Lalu 2. Akal pikiran adalah sumber agamaku. Nah, dari nomor 2 ini kita bisa paham setelah saya menerangkan tentang ukuran-ukuran kebenaran tadi. Jadi akal pikiran ini memang benar-benar adalah sumber agamaku. Akal ini menjadi sebuah alat untuk membedah segalanya, segala input pengetahuan. Lalu kita outputnya menjadi iman dan perilaku yang mesti beretika dan bersifat baik dan juga estetis indah. Lalu ketiga, cinta adalah dasar hidupku. Ini luar biasa. Jadi semuanya dasarnya harus dilandasi oleh cinta. Itulah sang Nabi Muhammad SAW. 4. Rindu adalah kendaraanku. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkahkan kaki, rindu adalah landasan dasar kita. Luar biasa ya. 5. Berzikir adalah kawan dekatku. Wah, ini adalah pekerjaan yang termudah tetapi sangat berat dilakukan, yaitu berzikir adalah menjadi kawan dekat Rasulullah. 6. Keteguhan adalah perbendaraanku. Teguh ya, ketetapan hati ya, kuat terhadap segala hal yang bersifat negatif, godaan, itulah perbendaharaan Nabi Muhammad. 7. Duka adalah kawanku. Duka di sini adalah
kita hidup sederhana ya, duka. Jadi kawan. Ini seperti prinsip di agama Buddha, duka ya. Jadi kawan. Adu 8, ilmu adalah senjataku. Nah, ini. Jadi sebagai seorang muslim, senjata kita adalah ilmu. Ini terbukti ketika senjata kita berdasarkan ilmu di abad klasik dulu, di abad The Golden Age, kemajuan Islam, ke zaman keemasan Islam, hampir 1000 tahun ya, umat Islam, khalifat Islam menguasai dunia dengan sangat gilang gemilang berlian karena berdasarkan ilmu. 9 ketabahan adalah pakaianku, tabah pakaianku. 10 kerelaan ada sasaranku. Jadi semuanya berdasarkan ikhlas sana kita, nggak ada pamrih yang lain. 11 fakir adalah kebanggaan. Jadi kita harus bangga dengan kesederhanaan ya. Ini telah saya praktekkan, saya hidup dan tampil sederhana apa adanya. Saya jarang beli baju, jarang beli sesuatu yang mewah ya. Tampil sederhana. Lalu 12, menandir adalah pekerjaanku, menandir pekerjaan. Keyakinan adalah makananku, jadi keyakinan itu menjadi makanan kita sehari-hari. Keimanan kita menjadi kuat. 14, kejujuran adalah perantaraku. Ini yang sangat tersulit di zaman ini. Semuanya sebab korup ya, nggak ada yang jujur. Ini harus kita dalam diri kita masing-masing. Kejujuran ini harus kita latih sejak dini, karena negara kita ini dengan segala fasilitasnya, pemerintahannya, semuanya korup ya. Sangat sedikit yang mereka punya kejujuran. 15, ketaatan adalah ukuranku. 16, berjihad adalah perangaiku. Jihad jadi perangai. Jihad di sini adalah berarti bersungguh-sungguh mencapai cita-cita atau sesuatu yang kita inginkan, harus kita kejar dengan sangat bersungguh-sungguh ya, sehingga kita bisa menggapainya. Yang terakhir adalah hiburanku adalah sholat. Jadi ini Rasulullah hiburannya adalah sholat. Luar biasa kawan-kawan. Itulah kaum muslimin, pada anak-anak, para mahasiswa dan lain sebagainya, materi tentang kebenaran hati nurani pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.